berpotensi tingkatkan prestasi, baikkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak dan Ibu guru, saya sangat berterima kasih atas apresiasi Bapak Ibu guru untuk menghadiri atau mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh saya Usmawan SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Nah, di sini Bapak Ibu, kita tidak hanya mendengarkan materi, tetapi kita sharing, berbagi ilmu. Terus selain berbagi ilmu, kita berbagi pengalaman tentang budaya positif. Ya, jadi saya harapkan Bapak Ibu guru, saya mengajak agar selalu aktif. Mau bertanya silakan bertanya, kita berbagi pengalaman di sini. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya? Oke. Sebelumnya kita senyum 30 detik dulu. Ya? Kita senyum 30 detik. Coba sekarang Bapak guru berdiri. Saling berhadapan. Saling berhadapan. Saling berhadapan. Tatap wajah temannya di samping kiri kanannya. Dan silakan senyum selama 30 detik. Silakan. Oke, sudah cukup. Beri aplaus buat kita semua. Sebelum kita masuk ke materi, kita buat dulu kesepakatan forum diseminasi. Kira-kira kesepakatan apa yang ada di forum ini kita buat bersama? Kesepakatan apa? Oke, yang pertama, ya boleh main HP, berarti HP-nya di silent ya. Tidak boleh bercerita. Tidak boleh bergosip. Fokus. Oke. Pada pemateri. Apa lagi? Dilarang pulang sebelum Paspor. selesai kegiatan. Dilarang mengaku. Mengangkat tangan jika punya apa bertanya. Oh, mengangkat tangan jika bertanya. Dan berdiri. Bertanya. Dilarang mengontek. Apa lagi? Ya. Dilarang memotong pembicaraan orang lain. Dilarang menonton. Oke. Minta izin kalau mau buat kecil. Minta izin kalau mau buat kecil. Jika ada keperluan. Apa tadi Ibu? Menghargai pendapat orang lain. Apa lagi? Dan bercerita. Jaga kebersihan Bapak Ibu ya. Dan berdoa pas sebelum belajar. Oke? Berdoa sebelum belajar Pak Guru.
Berdoa. Sebelum kegiatan pembelajaran mulai. Sudah komplit. Apalagi? Sudah cukup. Apa yang disana fokus, mengangkat tangan jika bertanya, tidak memotong pembicaraan orang lain, minta izin jika ada keperluan, menghargai pendapat orang lain, jaga kebersihan, dan berdoa sebelum kegiatan. Tadi sudah berdoa ya? Oke, kalau begitu mungkin Pak Syukur memimpin rekan-rekan guru untuk memulai materi ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, Bapak Ibu, yang kita bahas di sini adalah budaya positif. Ya. Budaya positif. Di sini ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana Bapak Ibu? Kurang setuju. Mungkin yang lain? Tidak setuju. Oke. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, ternyata tidak setuju. Oke. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju Bapak Ibu ya? Mungkin ada yang tidak setuju, mungkin setuju semua. Iya. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Oke. Nah, apa itu budaya positif? Ya. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Pergeseran paradigma teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya. Nah, bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, yang pertama itu stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kedua, semua orang melihat hal sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, terus kita berusaha memahami
pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, jadi seringkali terjadi bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Ya, tidak semestinya hal yang salah itu adalah salah. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, padahal model berpikir menang-menang. Termasuk ada disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita, Bapak Ibu. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Atau sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Ya, itu disiplin positif. Nah, yang kita perlu yang jadi pertanyaan, apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kata disiplin ketika kalau Bapak Ibu dengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Kata disiplin. Sesuatu yang harus dipatuhi. Menurut saya, disiplin itu adalah sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sesuatu yang harus dipatuhi dan harus dilaksanakan. Ya. Ya. Mungkin yang lain? Disiplin dalam benak Bapak Ibu apa? Pak Subur? Disiplin. Kalau kita dengar disiplin itu apa? Kalau menurut saya, disiplin adalah sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan aturan atau kesepakatan. Aturan harus disesuaikan dengan aturan atau kesepakatan. Misalnya disiplin masuk kelas, terus disiplin pulang, ya, gitu. Terima kasih. Jadi ini gambarnya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ya. Karena sering disiplin, nanti harus melanggar disiplin harus dihukum. Selalu itu yang selalu kita lakukan ya. Bagaimana? Ya. Oh tidak. Oke. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau tidak disiplin pasti sudah tidak nyaman. Ya Bapak Ibu ya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah ini yang kita harus tanamkan, ya.
disiplin positif tanpa sodokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak-anak tidak merasa terancam. Kalau sering ada tidak disiplin, pasti saya terlambat sekolah, pasti dihukum lagi, terancam lagi. Ya toh? Nah, ya. Jadi ketika kita menerapkan budaya disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rendah hati, harga diri, dan sebagainya. Itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi kita menerapkan disiplin kepada anak-anak, kita harus ada nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam disiplin. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Nah, tadi ada kita bincang-bincang tadi di sana, motivasi. Segala sesuatunya pasti kita mempunyai motivasi. Ya Bapak Ibu. Tadi masalah tidak supaya kita kembangkan tadi motivasi. Ya, tadi Ibu coba cerita dulu motivasi itu apa Ibu? Jadi segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada motivasinya, ya kan? Iya. Tadi saya mau tanya tadi masalah bukan. Tadi waktu kita beli sesuatu, kita beli laptop, kenapa kita beli laptop? Ada pasti ada motivasinya, ya kan? Bukan gunanya, maksudnya ada motivasi saya ingin supaya saya bisa mengerjakan ini. Iya, motivasi perilaku manusia itu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Mendapat imbalan atau penghargaan, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, inilah yang menjadi motivasi perilaku manusia. Jadi kalau siswa, kita sebagai guru datang cepat-cepat ke sekolah, takut terlambat, pasti ada motivasinya. Kenapa? Motivasinya apa? Mencari ketidaknyamanan atau hukuman. Supaya anak-anak kita adakan Jadi contoh, itu motivasinya itu kan? Kalau Bapak umpama lari begini, dia juga ikut lari. Bapak tidak disiplin cara membuatnya. Jadi kalau misalnya, motivasi saya kalau saya ikut terlambat ke sekolah, pasti jangan sampai anak itu saya gurunya juga harus saya terlambat juga. Motivasinya kurang baik. Ya, motivasinya kurang bagus. Atau ada ancaman, kan? Kalau saya terlambat, saya dimarahin lagi sama kepala sekolah. Iya Pak. Ya kan? Soalnya masing-masing orang memiliki Motivasi motivasi mas. berbeda-beda. Iya. Misalnya jadi guru, ada motivasinya karena uang, ada motivasinya hanya kayak ingin buat amal, kayak macam saya kan. Absen. Amal sambil uang. Absen manual. Iya. Ada juga. Dan Ada juga ingin mendapatkan imbalan. Kalau misalkan saya kerja ini, saya ingin juga saya dikasih saya jadi imbalan. guru supaya kalian yang guru. Ya, betul.
menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Iya. Bagaimana? Kita lanjut? Lagi berapa slide? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, jadi hukuman identitas gagal. Ya, hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Jam berapa kopi break, Pak? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, ada di sini contoh identitas gagal hukuman. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya murid anak belajar taat peraturan. Restitusinya murid atau anak belajar memecahkan masalah. Terus ini dengan penguasaan hukuman bagi anak itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Itu hukuman yang menyakiti anak. Konsekuensinya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Ya, kita restitusi dengan cara menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid atau anak. Berdasarkan bagian di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Ya, jadi sering kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, oh kamu nakal, begini. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Itu konsekuensi. Terus kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin ada yang bertanya? Lanjut. Paham ya? Paham. Nah, kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita jangan beri hukuman, tetapi kita restitusi dia. Kita restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada anak yang berbuat salah, kita perbaiki kesalahannya. Jangan langsung main hukum, ya. Karena konsekuensi ada hukuman. Bagaimana kalau sudah direstitusi masih ada lagi? Masih mengulang lagi, dipulangkan ke orang tua. Kita restitusi lagi. Restitusi yang kedua. Iya. sampai dia Iya. Kita sebagai guru kan membimbing, menuntut anak supaya anak itu punya karakter yang baik, ya kan? Konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, membersihkan WC, lari keliling lapangan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah pernah melakukan sini? Tidak. Saya pernah terlambat tadi. Nggak pernah saya kalau di kelas. Alhamdulillah. Paling dia untuk kalau hukuman. Misalnya kalau anak tidak nulis, hukumannya tulis kembali. Ya, diulang kembali. Kalau untuk kelas juga, Karena bisa kasih mobil sekak. Ini yang harus kita ubah Bapak Ibu. Ini yang harus kita ubah. Ya, ngomong wayanya. Auto. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, tadi ada yang jawab dihukum oleh penghargaan, setuju. Nah, ini Bapak Ibu akan berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif Karena selama kita penghargaan merusak hubungan. tidak punya lagi. Penghargaan mengurangi iya. Tapi sekali-sekali boleh, tapi kalau jangan sering-sering. kalau sekali boleh. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri, penghargaan mematikan kreativitas. Merusak hubungan juga. Iya. Kapan kau tidak kasih? Iya. Ketika nanti kalau ketika lagi dia berprestasi ternyata dia dikasih lagi hadiah, Kecewa. menurun lagi, sudah mau ikut lagi deh, pasti begitu, ya. Itu dihukum oleh penghargaan. Ya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Ya? Bagaimana Bu Ida? Aman. Semangat loyo-loyo kayak ini. Atau pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Bagaimana respon kita? Memberikan sanksi. Kalau menurut saya, respon kita bila ada murid melakukan kesalahan, saya tidak langsung menghukum, tapi saya interogasi dulu kelakuannya, kenapa bisa melakukan kesalahan tersebut. Kenapa melakukan kesalahan tersebut? Kemudian dengan investigasi tersebut, saya bisa memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya tersebut, tapi hukumannya tidak melakukan hukuman fisik, seperti itu. Lihat Ibu Ani memberikan hukuman tapi bukan fisik. Tapi seperti apa itu? Kalau untuk kelas rata di kelas itu tidak, kalau hukuman fisik kan seperti kalau hukuman fisik itu seperti menyeret telinganya. Nah, kalau untuk saya, untuk di kelasku, hukumannya itu seperti tadi. Kalau misalnya anak ini tidak menulis, maka hukumannya adalah tulis kembali di situ, misalnya huruf
kita memberitahukan, anak ini langsung, oh begini Pak caranya menulis huruf A, seperti itu. Ini kesalahan maksudnya berapa tuh? Misalkan ini kesalahan yang mau entah itu berdoa atau kesalahan apa saja. Baik, jadi bagaimana sebaiknya respon kita seorang guru bila ada murid kita yang melakukan kesalahan? Ya, yang pertama kita jangan terlalu terburu-buru untuk menyimpulkan atau memberikan kesimpulan. Kita tetap tenang dan profesional. Kita harus hindari kata-kata kasar, ya, sebelum kita mengetahui apa penyebab sehingga dia salah. Misalnya kesalahan dalam mengerjakan PR misalnya. Jadi terkadang kita terlalu banyak menuntut sama siswa dan kita tidak tahu bahwa kesalahan mereka itu terkadang berasal dari kita sendiri. Kadang-kadang kita tidak jelaskan dulu bagaimana cara menyelesaikannya, tiba-tiba kita kasih PR, sehingga pada saat dia mengerjakan kemudian salah, harusnya kita harus marah. Kita tanyakan dulu kenapa dia bisa salah, apa yang dia tidak mengerti. Biasanya kan kalau murid itu kadang nggak jujur, kenapa bisa salah, saya tidak mengerti Bu, ya. Dan itu kita nggak perlu marah juga, tanyakan di mana letak ketidakmengertiannya. Nah, dengan begitu kita bisa lebih bijak memberikan arahan kembali. Misalnya dia tidak mengerti ini, kemudian kita ajar sampai dia mengerti, sehingga masalah-masalah yang kesalahan-kesalahan tersebut bisa terminimalisir dengan tindakan-tindakan kita. Tentunya kita harus menggali dulu apa penyebab kesalahan itu. Terima kasih. Saya tarik kesimpulan dari Pak Syukur bahwa dia menggali dulu permasalahannya apa yang sebenarnya terjadi. Begitu Bapak Ibu. Kalau Ibu Syukur, kalau misalkan ada respon yang Ibu bila ada murid yang melakukan kesalahan, kira-kira apa yang dilakukan? Saya biasa ada dapat murid yang sedang berkelahi, terus saya panggil ke kantor, terus saya tanya apa masalahnya, begini Bu, saya ada dipukul sama dinding sambil menangis. Jadi saya bilang kalau kau mau juga, jadi saya supaya dia merasa puas kan. Setelah itu saya kasih salaman supaya maksudnya saya ada kepuasan, walaupun maksudnya dia praktekkan walaupun sedikit. Nah sudah, jangan kalau kasar dulu karena dia malas, maksudnya dia kayak puas sudah terbalas kan. Setelah itu saya kasih salaman dan saya bilang sudah lepas, nggak ada lagi tentang dia. Kalau ibu guru dapat lagi ada yang dengar kabar dulu, kalau dapat besok ibu guru akan panggil lagi di kantor lagi. Kita berbagi pengalaman saja. Kalau ini Kalau kelas tinggi dan kesalahan kepada adik kelasnya saya sampaikan. Walaupun adik kelasnya itu salah, itu tidak langsung dipukul. Harus kelas tinggi langsung harus dipukulnya. Kemudian memberikan pemahaman bahwa adik kelas itu harus disayang. Sebagai kakak kelas itu menanggung jawab kepada adik kelasnya. Saya memberikan pemahaman. Setelah itu adik kelas rendahnya itu memberikan pemahaman juga bahwa tindakannya itu tidak benar. Jadi kita memberikan pemahaman, kesalahan dilakukan dan memberikan kedamaian supaya anak-anak paham. Terima kasih. bagaimana
respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan, yaitu dengan cara restitusi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan restitusi, cuma kurang puas, kurang optimal. Ya. Nah, di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Ini. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena menurut saya kalau peraturan kelas itu bisa sewaktu-waktu diubah. Nah, kalau keyakinan kan tidak bisa diubah. Ya, seperti itu menurut saya. Yang lain, nah sebelah sini kayak diam-diam baik. Ayo. Kurang kopinya katanya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Itu yang membedakan. Keyakinan kelas, jadi di dalam kelas kita dengan murid yang buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Anak-anak, tadi di awal kita sudah buat kesepakatan. Ya, sama dengan juga nanti kita dengan anak-anak. Kita buat kesepakatan, keyakinan berdasarkan bersifat universal. Ada nilai-nilai universal itu. Nilai-nilai kebajikan. Sementara kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Kita tulis peraturan, tidak boleh menyontek, tidak boleh ini terus satu. Sementara kalau keyakinan kelas, semua anak-anak berpartisipasi. Kira-kira apa yang ini saya lakukan? Jangan menyontek saat ulangan. Mereka, jadi mereka tertanam dalam dirinya mereka. Kalau kita sendiri yang buat, gurunya sendiri yang buat, ya anak-anak enggak gitu. Kalau sementara kalau anak-anak sendiri, saya buat sendiri keyakinan peraturan, bukan peraturan, keyakinan atau kesepakatan. Saya tidak boleh membuang sampah di kelas. Mereka sendiri yang buat. Berarti saya sudah terwujud karena itu anak-anak pas masuk kami sepakat
untuk membuang sampah yang kering dan basah. Nah, kalau sampah yang kering itu saya sudah sediakan ember seperti pembungkus kerupuk atau hasil dari ini. Kalau lagi meruncing, nah di situ tempatnya. Nah, kalau misalnya dia minum es, plastiknya dibuang. Nah, tanpa saya kasih tahu mereka sudah tahu. Tidak pernah mereka buang sampah di kelas untuk yang basah. Mereka pasti buang di luar tanpa dikasih tahu. Apakah murid-murid ibu itu inisiatifnya sendiri atau ibu sendiri yang buat? Nah, kita sama-sama. Kita sama-sama. Nah, karena saya ini sampah untuk kita pakai bersama, tapi sampah yang kering. Nah, terus ada yang bilang contohnya sampah yang kering bagaimana Bu? Sampah yang kering seperti pembungkus makanan kerupuknya atau hasil dari peruncing di sini. Nggak usah nilai keluar, jangan buang sampah di laci. Nah, kalau untuk yang basah di luar ada sampah di luar itu yang 3 ember kecil, sampah untuk kalau habis minum seperti pop ice, teh gelas atau sejenisnya makanan yang basah di situ. Tanpa disuruh mereka itu sudah tahu. Oh Bu Guru, saya buang dulu sampah habis minum es. Ya seperti itu. Yang lain mungkin? Jadi secara kesimpulan bahwa peraturan kelas lebih keyakinan kelas lebih bagus diterapkan dibanding peraturan kelas, karena peraturan kelas itu kan lebih condong dibuat oleh guru atau sekolah, dan biasanya hanya tidak berpusat pada murid. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, keyakinan kelas ini kan bagus kita terapkan. Pertanyaan saya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang efektif? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi jika jika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas? Terima kasih. Pertanyaan, bagaimana kalau seorang anak melanggar keyakinan kelas? Contoh keyakinan kelas yang dibuat. Contoh. Bapak bikin contoh. Nah, misalkan kita buat di kelas harus saling sayang menyayangi, ya kan? Oke. Terus si anak ini ternyata di dalam kelas tidak, misalkan sering mengganggu temannya, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas, ya kan? Nah, kalau anak tersebut melanggar, maka yang kita lakukan adalah kita restitusi. Restitusi. Ya Allah, tadi sudah dibahas tadi. Carikan solusi. Ya kan? Bagaimana Pak? Prosedur membentukkan keyakinan sekolah atau kelas, mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, 3-7 keyakinan, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya
di keyakinan kelas dan ditempel di dinding kelas. Jadi Bapak Ibu, setelah kita membuat sebuah keyakinan kelas, kita sudah sepakat sama anak-anak, jangan cuma lewat begitu saja. Kita catat, kita buat sebuah kartun, baru tempel di kelas kita. Panjang di mana yang bisa dilihat? Oh, keyakinan, atau di sini yang bisa. Pasang. Oh, keyakinan kelas ini. Kayaknya bawa belum ada. Begitu. Bisa Bapak Ibu ya? Bisa. Jadi nanti kalau keluar dari sini kita praktekkan sama-sama. Asik. Ya toh? Bapak duluan. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah sama. Salah. Iya. Salah. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai-nilai kebajikan. Jadi keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Contoh ini satu, menggunakan helm saat mengendarai motor. Misalkan ini contoh. Ada nilai kebajikannya. Kira-kira apa nilai kebajikannya? Membuang sampah pada tempatnya. Ada nilai kebajikannya. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Ada nilai kebajikannya. Kita jawab dulu sama-sama sebelum saya tampilkan jawabannya. Nah, kira-kira apa? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Ketika terjauh dari motor, kepala kita terlindungi dari benturan aspal. Keselamatan. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Membuang sampah pada tempatnya. Menurut saya nilai kebajikannya itu dengan sendirinya kita menanamkan disiplin diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian juga dengan cara seperti ini bisa kita salah satu cara mencintai lingkungan. Seperti nilai kebajikannya mencintai lingkungan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nilai kebajikannya apa? Kayak tadi anjing. Nilai kata-kata kasarnya seperti Setan. contohnya Nilai kebajikannya. seperti Dilarang menggunakan kata kasar. dilarang menggunakan kata-kata kasar. Contohnya Nilai kebajikannya. nilai kebajikannya seperti tidak seperti anak murid yang bawa. Iya, dilarang enggak. Jadi di sekolah kan kita jangan suka Dilarang memaki seperti menggunakan kata-kata kasar. nilai kebajikannya. Kenapa? Kenapa kita dilarang menggunakan kata-kata kasar? Nah, ada nilai kebajikannya dilarang. Untuk menghindari konflik. Untuk menghindari konflik. Konflik Tersinggung ya. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kebajikan itu agar kita selalu lembut berbicara. Karena yang dilarang menggunakan kata kasar supaya kita dilihat orang seperti manusia, kata-katanya yang selalu Terima kasih ya. Oke. Menggunakan helm saat mengendarai motor, keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan, mencintai lingkungan, selalu bersikap positif atau humor. Kan nilai-nilai kebajikan.
sekarang kita masuk pada 5 posisi kontrol guru. Dari BPN. 5 posisi kontrol guru yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kalau 5 posisi kontrol guru kita ini sudah Bapak Ibu sudah berada di posisi mana nih? Manajer. Manajer, Pak Syukur manajer. Oh teman. Bu Eni. Kalau penghukum itu menghadik, menunjuk-nunjuk, berkata pincang, membentak, hukuman fisik atau verbal itu posisi kontrolnya guru. Akan kalau kita berada di posisi penghukum akan ada dampaknya, yaitu anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Hah? Ya, saya salah sana. Iya, sering gitu. Ya. Kalau tahun lalu, kalau saya masuk di kelas 6, Nggak tahu. Ya. saya salah sekali karena tahun lalu biasa kalau gurunya tidak ada, saya masuk. Apakah itu mereka patuh atau cuma diam-diam saja? Itu anak-anak kalau saya masuk tidak ada yang berkutik, atau tidak ada yang berkutik. Itu kelas 6. Mungkin karena itu Yang lalu. jadi penghukum. Enggak juga. Bagaimana nih? Karena itu terlalu Bagaimana nih? Saya Atau mungkin karena tidak. suka bentak-bentak ini. Tidak. Saya bentarnya. Hanya mungkin ekspresiku datar, ada ekspresi jadi datar. Anak-anak itu kan seharusnya diajak bercanda, bermain. Tapi jangan pada posisi dia, Bu ya. Ya, tidak pernah. Alhamdulillah selama saya di sekolah tidak pernah saya. Tapi memang kalau Bu Ani yang mengajar pasti orang kayak takut karena dia bertanda. Betul. Kalau kita pada posisi penghukum, anak menjadi pendendam, menyukai guru. Nah, selanjutnya pada posisi pembuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Ini suaranya lembut sekali suaranya, tapi selalu menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Maksudnya, jangan nih kasihan jangan begitu. Nanti kalau saya begitu, nanti Pak Guru dimarahi sama kepala sekolah. Kalau kau dilihat di luar bermain apalagi sedikit berkurang hanya. Itu supaya anak merasa salah. Ya, itu harus kita kurangi ya. Akan berdampak pada membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Padahal itu sebenarnya tujuannya kita tidak seperti itu. Tapi ternyata itu dampak. Semua ada dampaknya kayak ini. Teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Teman di dokter sapi. Itu ada. Terus posisi pemantau, nada bicara dan ekspresi kata, identitas berhasil,
Memantau, tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Dan pada posisi memantau. Kalau kita pada posisi manajer, suara kita netral, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri atau percaya diri memecahkan masalah sendiri. Jadi pilih mana posisinya itu? Kita sebaiknya berada di posisi manajer. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, jadi kita harus berada di posisi yang lebih bagus. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup atau fisiologi, kasih sayang dan rasa diterima atau psikologis, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Nah, kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk kasih sayang, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi diakui, kebutuhan psikologis, rasa lapar dan lain-lain, serta psikologis masalah. Itu kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Oke, sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Nah, tadi kita sudah bahas dari awal tadi tentang restitusi. Nah, sekarang ini segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sekilas bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dan dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh responnya, berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah berbuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Jadi ketika ada anak-anak yang bermasalah, yang tahap pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Tadi Bu Sukira, apa tadi contohnya Bu Sukira? Yang anak-anak bermasalah tadi? Jangan begitu lagi ya Bu ya. Makanya kita gunakan segitiga restitusi. Kita menstabilkan identitas dulu. Biasanya dia kalau dari itu tidak puas dengan itu kan ternyata sepeda merasa di mana namanya pasti. Iya. Tapi lebih bagusnya kita gunakan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Nah, pasti ada. Kenapa dia lakukan itu? Pasti ada kebutuhan yang dilakukan. Terus bukan berarti menguatkan tindakan yang salah, pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Contoh responnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menayangkan keyakinan. Nah, proses di mana murid menghubungkan
Ya, jadi kita restitusi dia 3 tahapan seketiganya: menstabilkan identitas dulu, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan keras. Jadi kalau misalkan tadi dia berbuat salah, kita tanyakan lagi keyakinan keras yang kita buat bersama lagi. Berbuat salah tidak apa-apa, bagus. Pak Guru juga pernah berbuat salah. Seperti itu. Oke. Nah, kita mungkin Bapak Ibu mau lihat video contoh segitiga restitusi yang dilakukan ya, supaya kita belajar bersama-sama. Seperti itulah prosesnya untuk segitiga restitusi. Bagaimana Bapak Ibu? Kita siap untuk menerapkannya di sekolah?
Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, jadi kalau kita melihat anak yang bermasalah jangan dihukum, ya. Nah, kita tinggalkan lagi hukuman. Kita lakukan apa? Restitusi. Restitusinya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi, yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke. Materi hari ini saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru sudah hadir mau berbagi pengalaman, berbagi ide, ya. Oke. Mungkin dari saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriati SPD, guru kelas 1 SD 15 Kendari. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti kegiatan diskusi ini, banyak pengalaman serta berpraktik baik serta pengetahuan yang saya dapat dari diskusi ini. Dengan kegiatan ini saya bisa mengimplementasikan untuk murid saya ke depannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syukur SSC MPD. Saya ucapkan terima kasih kepada CGP Pak Gusmawan SPD yang telah melakukan kegiatan hari ini. Banyak pelajaran yang kami ambil, kami berdiskusi, berbagi pengalaman terkait cara menyelesaikan masalah dengan berbagai macam metode yang kita diskusikan. Dan alhamdulillah dengan kegiatan ini kami bisa memetik pelajaran dan bisa ke depan bisa melakukan sesuai apa yang diharapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, tetap berinovasi untuk pendidikan yang lebih baik. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan buat sebuah keyakinan kelas. Lagi, contohnya saling menyayangi, seperti itu, ya. Jadi kalian tulis kesepakatan kalian di sini. Satu saja Pak? Hah? Satu jawaban? Satu saja, satu kertas satu. Kalau mau tambah boleh. Kalau mau tambah. Itu Pak. Kalau mau tambah satu di sini lagi. Enggak lagi. Kalau mau tambah. Buat kesepakatan yang sudah ditulis, yang pertama adalah saling menghargai. Oke, kita tulis ya. Saling menghargai. Saling menyayangi teman. Ini selalu menjaga kebersihan. Jujur dalam bertindak, ya jujur.
belajar. Ini berdoa ketika melakukan sesuatu. Oke. Selalu berdoa. Doa. Oke. Ini saling menghargai, saling menyayangi, selalu menjaga kebersihan, saling menghormati, saling menolong.